Kali ini kita akan menjelajahi salah satu peristiwa yang paling kontroversial dan misterius dalam sejarah kontemporer, kematian Muammar Gaddafi, mantan pemimpin Libya yang kuat dan kontroversial. Muammar Gaddafi adalah tokoh yang sangat dikenal dalam politik global, dengan kepemimpinannya yang berkuasa selama hampir 4 dekade di Libya. Namun apa yang terjadi? Pada akhirnya, pemimpin kontroversial ini begitu rumit dan masih dipenuhi oleh banyak pertanyaan. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam misteri kematian Muammar Gaddafi, pastikan untuk tetap subscribe channel kami dan tekan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan pembaruan tentang konten menarik lainnya. Pada 20 Oktober 2021, pasukan pemberontak Libya yang didukung oleh NATO mengepung kota Sirte yang dikenal sebagai benteng terakhir Gaddafi dalam pertempuran sengit tersebut. Terdapat berbagai laporan yang muncul tentang kondisi Gaddafi. Versi resmi dari pemberontakan Libya mengatakan bahwa Muammar Gaddafi telah tewas dalam baku tembak antara pasukan pemberontak dan pasukan loyalisnya. Pada saat itu, pihak pemberontakan mengklaim bahwa Gaddafi terluka parah dan kemudian ditangkap. Mereka juga mengatakan bahwa Gaddafi tewas akibat luka-luka yang dideritanya selama pertempuran dan penggerebekan tersebut. NATO yang menjalankan kampanye udara di Libya selama peristiwa ini menyatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab langsung atas kematian Gaddafi karena operasi mereka yang bertujuan untuk melindungi warga sipil. Namun mereka memberikan dukungan kepada pasukan pemberontak selama pertempuran tersebut. Sumber-sumber resmi Libya pada saat itu yang diperintah oleh pemerintah pemberontakan yang diakui secara internasional mengkonfirmasi bahwa Gaddafi tewas dalam insiden tersebut. Selain versi tentang kematian Muammar Gaddafi, banyak teori konspirasi yang muncul sejak peristiwa tersebut. Mari kita tinjau beberapa teori konspirasi yang paling menonjol. 1. Penyamaran Gaddafi. Salah satu teori yang paling sering didengar adalah bahwa Gaddafi berhasil lolos dari kematian dan hidup dalam penyamaran. Beberapa klaim bahwa ia mungkin meninggalkan Libya secara rahasia dan tersembunyi di tempat lain di dunia ini. Kedua, eksekusi tersembunyi. Teori lain berpendapat bahwa Gaddafi sebenarnya dieksekusi secara tersembunyi oleh pihak yang tidak ingin dia bersaksi atau mengungkap informasi rahasia yang mungkin dia miliki. Yang ketiga, penggunaan Gaddafi sebagai kambing hitam. Ada teori yang menyatakan bahwa Gaddafi mungkin dijadikan kambing hitam untuk mengalihkan perhatian dari perilaku yang sebenarnya atau kepentingan tertentu dalam konflik Libya saat itu. I didn't say Assad, but we certainly have not gained anything with Gaddafi. And you look at what happened. I mean, look at Libya, look at Iraq. Iraq used to be no terrorists. Keempat, perang asing. Beberapa teori juga menuduh bahwa agen asing atau badan intelijen tertentu mungkin terlibat dalam kematian Gaddafi. Entah itu untuk menggulingkannya atau memastikan bahwa informasi penting tetap terlindungi. Sekarang, mari kita menjelajahi bukti-bukti yang ada dan kontroversi yang muncul seputar kematian Muammar Gaddafi. Ada beberapa video amatir yang menunjukkan Gaddafi yang terluka dan ditangkap oleh pemberontak Libya pada saat itu. Ini adalah salah satu bukti yang digunakan untuk mendukung versi resmi kematian Gaddafi dalam pertempuran di Sirte. Sumber-sumber pemberontakan dan otoritas pemerintahan Libya saat itu mempublikasikan foto-foto jasad Gaddafi sebagai bukti fisik kematian tersebut. Salah satu kontroversi yang terbesar adalah apa yang terjadi setelah Gaddafi ditangkap. Beberapa video amatir yang beredar menunjukkan Gaddafi dalam keadaan terluka parah dan kemudian beredar klaim bahwa ia mungkin disiksa atau dianiaya secara brutal sebelum tewas. Namun bukti konkret tentang penyiksaan ini masih menjadi perdebatan. Selain itu, ada ketidakjelasan tentang bagaimana Gaddafi tewas. Versi resmi menyatakan bahwa ia tewas dalam baku tembak, tetapi pernyataan tentang apakah ini benar terjadi dalam konteks pertempuran yang intens di Sirte.
Teori konspirasi mengklaim bahwa pihak yang ingin menjaga rahasia tertentu mungkin terlibat dalam kematian Gaddafi, dan bukti-bukti tersebut mungkin disembunyikan atau dihapus. Teori konspirasi di sisi lain mengklaim bahwa Gaddafi mungkin berhasil lolos dan hidup dalam penyamaran atau ada tindakan ilegal yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Dalam konteks ini, kita harus mempertimbangkan apa motif yang mungkin terlibat mengapa seorang atau kelompok tertentu akan memiliki alasan untuk membunuh atau membunyikan Gaddafi. Motif ini bisa melibatkan pengungkapan rahasia dan pembalasan atau pertimbangan politik. Kematian Gaddafi berdampak besar pada politik dan stabilitas Libya. Pasca kematian Gaddafi, Libya mengalami periode ketidakstabilan yang berlarut dengan konflik antara kelompok-kelompok bersenjata yang berbeda dan ketidakpastian politik. Meskipun versi resmi ada pernyataan tentang apa yang terjadi sebenarnya, masih tetap ada dalam situasi seperti ini, mencari kebenaran sejati bisa sangat sulit. Sebelum kami menutup video ini, kami ingin mengajak Anda dan penonton untuk berpikir lebih dalam tentang masalah ini. Kasus kematian Muammar Gaddafi adalah salah satu peristiwa yang kontroversial dalam sejarah baru-baru ini yang menyoroti kompleksitas dan penyelidikan sejarah. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi sahabat Siarantara. Tetap like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.